Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys ya, ini pepaya California ini yang sudah berumur 6 bulan lebih. Ini mungkin bulan depan sudah siap petik ini. Nah, ini yang bagus ya, sudah siap petik ini. Nah, tuh ya, bagus-bagus sekali itu. Nah, maka saya akan berikan sedikit tutorial tentang bagaimana pemasaran ya, sistem pemasaran California ini. Kalau nanti kita nggak bisa memasarkannya, maka kita akan rugi ya, akan bingung, ataupun bisa pun dipasarkan tapi dengan harga yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka akan saya berikan sedikit tips pemasaran untuk pepaya California. Ada beberapa cara. Ini jangan lupa nanti komen, like, subscribe ya, dan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Ini kalau sudah pepaya seperti ini yang saya tunjukin ini berarti kurang lebih sebulan lagi sudah bisa dipetik. Maka sebagai seorang petani, sebelum panen sebulan sebelumnya itu kita sudah mencari pasar dulu, mencari calon-calon pembeli ya, mencari calon pembelinya, sehingga pas kita panen raya jangan mendadak kita mencari pembeli. Kalau kita langsung mencari pembeli, maka nanti kita bisa dimainkan oleh pedagang atau tengkulak tersebut ya, karena kita sudah kepepet dengan waktu. Jadi sebulan sebelum kita panen itu kita mencari pembeli dengan cara bisa kita posting di Facebook atau ya menghubungi pedagang-pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan, misalkan yang pakai mobil itu, atau penjual-penjual di pinggir jalan. Nah, kemudian kita mencari distributor. Kalau partai kita banyak, kalau partai kita besar, maka kita mencari calon pembelinya itu yang mampu menampung dengan partai banyak ya. Apabila kita tidak punya armada, nanti kita bisa perhitungkan ongkos kirimnya ataupun tengkulaknya yang datang ke tempat kita ya. Bagi para petani California ini, jadi bisa dengan YouTube, dengan posting di FB, mungkin menggunakan grup-grup WA, tapi jangan mendadak ya, jangan mendadak. Jangan kita mau panen baru kita mencari pembeli. Jadi langkah yang tepat adalah sebelum menjelang panen kita perhitungkan, oh kira-kira saya akan panen pepaya sekian kilo, jumlah pepaya pohon kita sekian. Nah, nanti Anda bisa memetiknya kan 3 hari sekali lah, minimal ya seminggu 2 kali petik ya. Kalau pepaya yang baik itu seminggu bisa 2 kali. Nah, biasanya para pembeli yang sudah siap dipasarkan, yang bukan untuk sayur ya. Kalau yang sayur itu memang pepaya yang masih hijau mereka mau ngambil karena dijual di pasar, tapi harganya biasanya setengah dari ataupun jauh lebih rendah daripada pepaya yang sudah hampir matang. Biasanya untuk konsumen ataupun tengkulak ataupun penjual agen-agen pepaya itu membelinya yang sudah seperti ini, yang bawah nih ya. Minimal ada gelaret kuningnya sedikit ya, yang ada agak kuningnya sedikit, ini petik ini bisa. Mereka tidak membutuhkan pepaya yang matang-matang, kecuali untuk pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau tengkulak besar itu sudah memperhitungkan dalam waktu sekian hari pepaya itu akan matang ya, akan siap dijual.
itu akan siap dijual. Oleh karena itu mereka mengambilnya ke kita, ke petani itu biasanya itu mengambilnya itu masih dalam kondisi tua, pepaya itu tua tapi belum matang ya. Nah, diperhitungkan kira-kira 3 atau 4 hari ke depan itu baru matang. Maka yang diambil yang nah ini ada kuning-kuningnya dikit ya, seperti ini, ataupun ini yang hijau seperti ini ya. Kadang-kadang mereka perhitungan mau mengambil ini, kebetulan ada yang agak bulat ya, mau mengambil tapi untuk jangka yang lebih panjang. Mereka itu punya trik-trik sendiri untuk mematangkan buah ya, mereka sudah memperhitungkan. Nah, kemudian bagi para petani jangan kecewa, misalkan Anda itu harga di pasaran kok 10.000, di pedagang 10.000, kok jual ke saya hanya 4.000 apa 5.000 atau 6.000. Itu memang hukum perdagangannya begini, seorang tengkulak itu akan menanggung, kalau udah beli pepaya akan menanggung beban untuk pepaya yang tidak laku. Jadi kita jangan menghitung bahwa satu pepaya 4.000 mereka jual 10.000, mereka untungnya 6.000, tidak begitu ya. Karena belum tentu mereka itu menjual habis. Nah, kalau mereka untungnya 2.000, 3.000 ya pantas, karena mereka nanti akan menanggung pepaya-pepaya yang tidak laku. Memang kalau orang beli hanya 1-2 pepaya ya 10.000 lah, pantas. Misalkan per satu pepayanya, beli dari kita misalkan per satu pepayanya 5.000 atau 6.000, yaitu sebuah keuntungan. Kita simbiosis mutualisme ya. Dari kita itu sudah nanam, udah jadi, mereka pun membawa, mengangkut barang itu, kemudian menunggu di pinggir jalan, kemudian memasarkannya kan lagi, mesti membutuhkan keuntungan ya. Jadi buat saudaraku petani, yang penting kesepakatan harga itu wajar, maka kita bisa lepas pepaya kita. Kecuali kalau murah sekali ya jangan ya. Kemudian yang kedua,